Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah profesi perguruan, yakni Bapak Ismail Marzuki, SPD, MPD, serta teman-teman yang berhormatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan berbagai rahmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok dulu yang dimana beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri dalam Rahman NIM 20404107 dan teman saya Elina Tanzilita NIM 20404113. Baik, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas materi tentang kinerja guru. Baik, di sini saya akan bertugas sebagai moderator yang dimana akan membantu jalannya penyampaian pada materi pada hari ini. Baik, untuk penyampaian materi pada hari ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Elina Tanzilita. Kepadanya saya persilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator dari kinerja guru. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, yaitu mahasiswa mampu menganalisis tentang kinerja guru. Kemudian untuk indikatornya terdapat 4 indikator dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada mahasiswa mampu menjelaskan definisi kinerja guru. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan indikator kinerja guru. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menunjukkan contoh peningkatan kinerja guru. Memasuki ke pendahuluan, di pendahuluan kita membahas tentang kinerja guru merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Hal ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kinerja guru dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, serta terdapat pemahaman faktor-faktor penting untuk strategi peningkatan kinerja guru. Memasuki ke pembahasan selanjutnya yakni pengertian kinerja guru. Ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Mulyasa tahun 2022 menyebutkan bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian ada menurut Danin tahun 2019 menyatakan bahwa kinerja guru merupakan tingkat pencapaian hasil kerja guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir menurut Prihatin tahun 2018 mendefinisikan bahwa kinerja guru merupakan seperangkat perilaku kerja yang ditampilkan guru dalam melaksanakan tugasnya yang dapat diamati dan diukur. Berdasarkan beberapa pengertian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dapat didefinisikan sebagai hasil kerja dan perilaku yang ditampilkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik. Kinerja ini bersifat dapat diamati dan diukur, serta mencakup seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Adapun beberapa aspek kinerja guru meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran, kemudian yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir pengembangan profesi dan tugas tambahan. Untuk materi yang berikutnya yakni faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Terdapat 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu motivasi, kemudian kompetensi, yang ketiga ada disiplin, dan yang keempat ada kesehatan. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah, kemudian ada iklim sekolah, ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada sistem penghargaan. Materi yang berikutnya yakni indikator kinerja guru. Terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur kinerja guru.
Yang pertama yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, misalnya penyusunan RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang ketiga, kemampuan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat, partisipasi dalam pengembangan diri dan organisasi profesional. Yang kelima, yang terakhir yaitu perilaku dan sikap yang mencerminkan kepribadian yang baik menurut Kemendikbud tahun 2020. Adapun upaya yang dapat meningkatkan kinerja guru yaitu yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Program pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru yang dilakukan secara rutin dan terencana, misalnya workshop penyusunan RPP, seminar metode pembelajaran inovatif, dan pelatihan teknologi pendidikan. Tujuannya yaitu untuk memutakhirkan kompetensi guru sesuai perkembangan kurikulum dan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya ada supervisi akademik, yaitu proses pembimbingan dan pemantauan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaatnya yaitu membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menemukan solusi dan perbaikan. Misalnya seperti observasi kelas, kemudian umpan balik konstruktif, dan diskusi pasca observasi. Kemudian yang ketiga ada pemberian insentif, yaitu penghargaan yang diberikan atas pencapaian kinerja guru yang bersifat finansial maupun non-finansial. Contohnya seperti bonus kerja, piagam penghargaan, dan kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dampaknya adalah untuk meningkatkan motivasi dan komitmen guru dalam bekerja. Kemudian upaya yang keempat adalah lingkungan kerja kolaboratif. Nah, lingkungan kerja kolaboratif ini yaitu suasana kerja yang mendukung kerjasama, saling berbagi dan belajar antar sesama guru. Contohnya seperti mengikuti komunitas praktisi atau diskusi kelompok dan tim teaching. Manfaatnya sendiri untuk memperkaya wawasan, kemudian mengurangi rasa terisolasi dan menciptakan solusi bersama. Upaya yang terakhir yakni program coaching dan mentoring. Program coaching dan mentoring sendiri merupakan pendekatan pendampingan yang lebih personal dan intensif. Misalnya, keunggulan dari program ini yaitu lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan individu, dan membangun hubungan saling percaya. Baik, sekian penyampaian materi pada hari ini. Sebelum saya tutup, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu kinerja guru adalah tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya yang mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kinerja ini dipengaruhi oleh dua faktor, yang dimana faktor tersebut yaitu faktor internal seperti motivasi dan kompetisi, dan untuk faktor eksternal yaitu seperti kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana. Nah, untuk indikator kinerja guru itu dapat dilihat dari kemampuannya dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses belajar yang interaktif, mengevaluasi hasil belajar, serta pengembangan diri. Nah, untuk upaya peningkatan kinerja guru itu dapat dilakukan melalui pelatihan, supervisi akademik, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Baik, sekian penyampaian materi pada hari ini oleh kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.